Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Eka Aristia, mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan kesehatan metode kontrasepsi. Nah, ini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian metode kontrasepsi, jenis alat kontrasepsi, kemudian efektivitas alat kontrasepsi, dilanjut dengan keuntungan alat kontrasepsi, efek samping alat kontrasepsi, cara kerja alat kontrasepsi, kemudian indikasi dan kontrapsi alat kontrasepsi, kemudian ada kondisi yang tidak dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi, kemudian cara penggunaannya, dan yang terakhir kapan waktu untuk bekerja. Nah, sebelumnya teman-teman apakah sudah mengetahui pengertian metode kontrasepsi? Belum ya? Baik, di sini saya akan jelaskan ya. Jadi, untuk pengertian metode kontrasepsi atau alat kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Penggunaan kontrasepsi yang tepat membantu merencanakan jumlah dan jarak kehamilan sehingga lebih aman bagi ibu dan bayi. Kemudian jenis alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Itu ada hormonal, non-hormonal, dan sederhana atau alami. Baik, untuk contohnya yang hormonal itu ada pil KB, suntik KB, implan, atau susu KB. Nah, untuk yang non-hormonal itu biasanya dilakukan IUD atau menggunakan kondom atau kontrasepsi mantap. Nah, untuk yang sederhana itu bisa menggunakan metode kalender atau perhitungan ya teman-teman, dan senggama terputus. Nah, lanjut untuk efektivitas alat kontrasepsinya ya. Nah, ini nanti dari tingkatannya itu memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ya teman-teman. Untuk yang hormonal itu seperti pil KB, suntik implan, dan suntik KB itu memiliki tingkat keberhasilan yang beda. Untuk pil KB tersendiri memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi ya teman-teman, kurang lebih 90-99%. Untuk suntik KB memiliki tingkat keberhasilan antara 95-99%. Kemudian untuk implan ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi ya teman-teman, melebihi 99%. Nah, lanjut untuk non hormonal ada IUD. Nah, ini tingkat keberhasilannya hampir 100% ya teman-teman. Kemudian kondom, nah ini memiliki tingkat keberhasilan yang sedang teman-teman, yaitu kurang lebih 85-98%. Nah, ini sedang ya teman-teman. Kemudian kontrasepsi mantap ini memiliki tingkatan sangat tinggi. Nah, kemudian yang sederhana yaitu kalender. Nah, ini memiliki tingkat keakurasian yang rendah ya teman-teman, karena kita salah menghitung tanggal aja itu sangat berakibat fatal. Nah, kemudian ada senggama terputus, ini memiliki tingkat keberhasilan juga yang rendah teman-teman, kurang lebih 70%. Nah, kemudian saya akan lanjut menjelaskan tentang keuntungan alat kontrasepsi ya teman-teman. Baik, jadi keuntungan menggunakan alat kontrasepsi ini adalah untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan teman-teman, kemudian mengatur jarak dan jumlah kehamilan, menjaga kesehatan ibu dan anak, kemudian meningkatkan kualitas hidup keluarga. Yang kelima, beberapa metode yang bermanfaat untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu, misalnya nyeri head, PCOS, dan yang lain-lain. Kemudian efek samping alat kontrasepsi ya teman-teman. Baik, untuk efek samping alat kontrasepsi ini ada 3 ya, kita bagi, yaitu hormonal. Untuk contohnya mual, pusing, sakit kepala, perubahan berat badan, perubahan pola haid, dan payudara terasa nyeri. Kemudian yang non hormonal bisa seperti iritasi atau alergi, kemudian nyeri atau kram, kemudian keputihan ringan.
Nah, kemudian yang sederhana itu biasanya efek sampingnya tidak memiliki efek samping medis, tetapi efektivitasnya lebih rendah. Nah, lanjut untuk cara kerja alat kontrasepsi ya teman-teman. Untuk yang hormonal, mengandung hormon yang mencegah ovulasi dan menebalkan lendir serviks, menipiskan lapisan rahim. Nah, untuk yang non hormonal, menghalangi pertemuan sperma dengan sel telur ya teman-teman. Kemudian sebagai alat seperti IUD menghambat proses pembuahan dan implantasi. Nah, lanjut yang terakhir untuk cara kerja alat kontrasepsinya yaitu yang sederhana atau alami, yaitu menghindari hubungan seksual pada masa subur, kemudian mengeluarkan sperma sebelum ejakulasi. Nah, lanjut untuk indikasi alat kontrasepsi. Nah, indikasi alat kontrasepsi ini contohnya seperti pil KB ya, untuk wanita yang dapat minum obat secara rutin. Kemudian suntik KB untuk wanita yang ingin praksis tidak minum pil setiap hari. Kemudian implan untuk wanita yang ingin mengkontrasepsi jangka panjang. Kemudian IUD untuk wanita yang ingin kontrasepsi efektif tanpa rutin minum obat. Nah, kondom untuk pasangan yang ingin mencegah kehamilan dan mengurangi resiko PMS. Baik, saya lanjut untuk kondisi yang tidak dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, ini pada saat alergi terhadap bahan atau komponen alat kontrasepsi tertentu. Kemudian perdarahan vagina yang belum diketahui penyebabnya. Kemudian riwayat penyakit tertentu seperti kanker hormon, penyakit jantung, trombosis, kemudian infeksi pada organ reproduksi untuk beberapa jenis kontrasepsi. Nah, lanjut untuk cara penggunaan atau pemakaiannya ya teman-teman, seperti pil KB. Nah, itu diminum ya teman-teman setiap hari sesuai jadwal. Kemudian suntik KB dilakukan setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali sesuai jenisnya. Kemudian implan dipasang di bawah kulit lengan oleh tenaga kesehatan. Kemudian IUD dipasang di dalam rahim oleh tenaga kesehatan. Untuk kondom digunakan sebelum hubungan seksual, itu bisa dipasang dengan sendiri ya teman-teman. Untuk metode kalender menghitung dan menghindari masa subur. Kemudian untuk senggama terputus, penis dikeluarkan sebelum ejakulasi dan kontrasepsi mantap dilakukan melalui tindakan operasi oleh tenaga kesehatan. Nah, yang terakhir adalah waktu kembali periksa ya teman-teman. Jadi ini memiliki waktu periksa tersendiri. Nah, seperti contoh pil KB, kontrol jika pil habis atau muncul keluhan. Kemudian suntik KB kembali sesuai jadwal suntik berikutnya. Kemudian implan, kontrol sesuai anjuran atau jika tidak ada keluhan. Kemudian IUD, kontrol setelah pemasangan dan sesuai jadwal tenaga kesehatan. Kemudian kondom, periksa jika terjadi iritasi atau keluhan. Yang terakhir kontrasepsi mantra, kontrol setelah tindakan operasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Baik teman-teman, cukup sekian terlebih dahulu materi tentang pendidikan kesehatan alat kontrasepsi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita masih bisa untuk belajar tentang pendidikan kesehatan lainnya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.